Di Atomy ini kita punya probiotik ada 4 macam. Yang pertama probiotik 10 plus ini, terus 10 plus, terus habis itu yang SCI, terus W, yang W probiotik, probiotik buat yang wanita, sama probiotik anak-anak. Nah, kayaknya saya sudah menjelaskan yang 3 macam, tapi yang ini belum nih, yang ini. Nah, ini adalah probiotik Atomy yang paling pertama itu keluar, dan ini salah satu produk unggulan. Jadi kalau dilihat itu eh, apa bestsellernya produk Atomy itu kayak nomor 3 atau nomor 4 itu adalah Atomy probiotik 10 plus ini gitu loh. Nah, di sini kita, mengandung mengandung bakteri yang bisa hidup itu adalah, eee, yang di dalam satu stik itu sekitar 3 M ya, 3 M probiotik probiotik, ini yang bisa sampai hidup ke dalam usus, gitu loh. Yang penting itu adalah sampai yang bisa hidup di dalam usus ya. Maksudnya kan kalau misalnya jumlahnya ada yang bilang 10 M, 100 M gitu kan. Tapi, kebanyakan misalnya matian semua pas apalagi waktu di lambung kena asam lambung, bakteri ini pada mati, terus yang hidup di usus itu paling tinggal sedikit gitu loh, paling misalnya 1 M atau berapa gitu. Nah, tapi yang Atomy punya ini 3 M, yang bisa sampai ke dalam usus. Nah, di sini juga kita ada teknologi Probiocap dan L-Acidophilus, DDS1. Nah, ini nanti apa, nanti saya jelaskan. Nah, Probiocap ini adalah teknologi yang maksudnya, setiap, apa, bakterinya itu diselubungi kayak pelindung gitu, pelindung supaya dia itu kan tadi saya bilang apa, supaya dia itu bisa lewat dari asam lambung tersebut, nggak mati di asam lambung, kena asam lambungnya itu dia nggak mati, bisa masuk terus sampai dengan selamat sampai ke usus gitu. Nah, ini adalah dari, teknologi dari perusahaan Rossell Institute. Kemudian selanjutnya, nah, eee kesehatan usus itu kan sangat penting ya. Mungkin di sini udah sering dengar, oh 70% imun kita itu berasal dari usus. Jadi usus itu harus sehat. Jadi usus itu harus sehat. Jadi kan kadang kan kita cuman, apa namanya, oh minumnya misalnya omega 3 apa, ingatnya kan yang kita umumnya taunya itu adalah peredaran darah gitu loh. Nah, tapi kita lupa dengan kesehatan usus kita, sedangkan 70% imun itu berasal dari usus. Dan yang katanya, hormon hormon, happy, hormon bahagia serotonin itu, bukan dari otak. Otak itu cuma 10% gitu loh produksinya, sedangkan dari usus itu 90%. Nah, pada apa sih pentingnya hormon serotonin ini? Jadi pada siang hari misalnya kita kena sinar matahari, itu kan serotonin itu kan diproduksi gitu kan. Nah, serotonin ini dipakai di mana? Sebagai bahan baku untuk melatonin. Melatonin itu adalah hormon tidur gitu loh. Nah, kalau misalnya serotoninnya kita ini kurang, apa yang terjadi? Melatoninnya kan juga berkurang ya hormonnya. Akhirnya kita susah tidur, terus habis itu apa? Depresi. Depresi. Nah, oleh sebab itu pentingnya kesehatan usus kita karena apa, dia memproduksi hormon serotonin ini. Nah, jadi kalau misalnya usus kita sehat, maka hormon serotonin kita juga produksinya juga lebih bagus dan akhirnya juga kita tidurnya juga lebih kualitas tidurnya di malam hari itu juga lebih baik gitu kan. Nah, jadi kayak stres itu juga berkurang, depresi juga berkurang gitu. Nah, mmm, kemudian di sini, di Atomy probiotik ini Dita ada, 12 macam, probiotik, 12, 10, plus 2. Nah, di, probiotik itu kan yang penting apa tadi, jumlahnya yang sampai masuk ke dalam usus, yang bisa selamat dalam usus juga kalau kita memilih probiotik, itu yang penting adalah jumlah probiotik jenisnya itu berapa banyak gitu loh. Semakin banyak ya semakin bagus gitu kan. Nah,
Jadi di sini kita ada Lactobacillus. Lactobacillus itu juga ada Bifidobacterium. Nah, Lactobacillus ini adalah bakteri yang bekerja biasanya di usus kecil, sedangkan Bifidobacterium ini biasanya bekerja di usus besar. Nah, Lactobacillus rhamnosus ini dia termasuk salah satu bakteri yang sangat kuat. Dia itu bisa bisa nembus gitu untuk melewati asam lambung, sangat kuat dan bisa bertahan sampai ke usus. Nah, terus habis itu Bacillus, casei itu eee, bakteri itu yang mengurai susu dengan baik. Jadi kalau misalnya kan ada orang yang misalnya minum susu tuh enek, nggak bisa minum susu, gitu loh. Nah, itu karena kan dia itu, penguraian penguraian susunya di dalam usus itu kurang baik gitu loh. Nah, Lactobacillus casei ini, itu bisa membantu membantu untuk penguraian susu dengan baik gitu loh. Nah, jadi, Lactobacillus casei itu juga, sangat sangat, bagus, kuat untuk melewati kayak, asam lambung dan juga panas. Nah, terus habis itu kita ada Lactobacillus plantarum. Nah, plantarum itu apa? Plant itu kan bahasa Inggrisnya itu tumbuhan ya, tumbuhan. Jadi ini dari tumbuhan, yaitu dari kimchi, gitu loh, kimchi. Nah, terus Lactobacillus, eee Helveticus ini mengurangi infeksi di usus besar, mengurangi infeksi di usus, terus habis itu menekan bakteri yang merugikan juga. Lactobacillus paracasei ini meningkatkan bakteri yang menguntungkan, eee, dia mengontrol bakteri yang merugikan, terus habis itu kita ada Lactobacillus fermentum. Ini, dia juga, bisa bertahan dengan baik itu dari asam lambung, terus habis itu meningkatkan, fungsi probiotik di usus. Nah, meningkatkan fungsi dari apa, bakteri-bakteri yang menguntungkan di usus itu ditingkatkan sama dia. Nah, terus habis itu Streptococcus thermophilus ini membantu, bakteri probiotik itu, bakteri yang menguntungkan untuk bisa hidup. Jadi dia itu membuat lingkungannya mendukung, supaya lingkungan di usus itu jadi lebih bagus untuk supaya bakteri-bakteri yang menguntungkan ini supaya bisa, hidup gitu loh. Nah, kan kalau bilang termo itu berarti artinya panas, dia itu bisa bertahan di suhu tinggi, yang biasanya kalau bakteri lain itu bisa bertahan sampai di suhu 37 derajat, dia ini bisa bertahan sampai 40 derajat. Gitu. Nah, Bifidobacterium lactis itu membantu pergerakan otot di usus dan itu juga membantu untuk melancarkan pembuangan BAB dari usus. Terus habis itu Bifidobacterium Bifidobacterium longun. Hmm, longum. Nah, ini. Jadi, biasanya ditemukan di usus, bayi, yang masih, sehat gitu loh. Ini bakteri ini kan bagus gitu, ya biasanya tuh di usus bayi yang sehat itu ada gitu, tapi kalau kita udah berkembang, udah semakin dewasa biasanya mati. Nah, itu dia juga mengandung di sini Bifidobacterium, bifidum. Ini adalah, bakteri yang ditemukan dari bayi yang minum ASI. Nah, jadi kan kalau misalnya kita udah besar, ya maksudnya, bakterinya ini udah tidak ditemukan. Nah, di dalam, probiotik Atomy ini itu eee, ada Bifidobacterium bifidum ini. Terus Bifidobacterium breve itu menekan bakteri yang merugikan. Hmm. Di sini yang saya kasih tanda itu yang ada apa nih, ada smile 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 smile. Ini adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk wanita, daerah sensitif wanita gitu loh. Dan juga, kandungan gitu. Jadi daerah situ gitu. Jadi ini adalah bakteri-bakteri yang, juga menguntungkan untuk wanita. Nah, makanya dikasih ini, dikasih apa, ini apa namanya, smile smile.
Ada 6 macam. Nah, tadi yang dituliskan Lactobacillus acidophilus. Acidophilus ini, ada tulisannya tadi DDS 1. DDS 1 itu adalah, dia kayak dari hak paten dari, penelitian dari perusahaan UAS Labs Company, itu penelitian dia itu maksudnya, membuat penelitian dengan suhu dan kelembapan kelembapan itu yang membuat bakteri itu tuh bisa bertahan dengan baik gitu loh. Nah, jadi bakteri ini itu dia, sangat kuat, jadi bisa bertahan sampai, maksudnya bisa bertahan tuh sampai masuk ke usus gitu dan melekat gitu kan. Nah, jadi dan kemudian bakteri Lactobacillus acidophilus ini setelah dia mati, bakteri yang mati itu bukan maksudnya, nggak berguna, tapi dia bisa menjadi prebiotik prebiotik gitu loh, prebiotik. Ini kan probiotik ya, kan ada prebiotik. Nah, biotiknya itu apa? Prebiotik itu adalah makanan untuk si probiotik, gitu loh, makanan. Nah, jadi kan kalau orang kan kadang, oh, ada probiotik gitu, terus dia ada yang beli khusus prebiotiknya gitu loh. Nah, tapi di probiotik kita ini ada kandungan probiotik, juga sudah ada prebiotik. Prebiotik itu adalah makanan untuk si probiotik. Nah, prebiotiknya Tommy itu apa aja? Sebenarnya banyak banget, itu ada 20 lebih. Nah, tapi yang di sini ada ditulis ada 16 kan. Nah, itu termasuk ini apel, apel, pisang, terus stroberi, itu semuanya adalah, prebiotik prebiotik. Nah, tadi di sini ini kan di sini Lactobacillus acidophilus powder. Nah, itu adalah bakteri, yang mati, terus dia bisa menjadi prebiotik. Nah, kimchi. Kimchi, Lactobacillus, terus habis itu di sini ada, saya nggak jelasin semuanya ya, tapi yang misalnya yang mungkin, "Oh, apa tuh?" Gitu kan. Nah, indigestible maltodextrin. Ini adalah serat makanan, salah satu jelas serat makanan bentuk glukosa. Nah, ini bagus bagi orang yang pencernaannya tuh nggak bagus gitu, nggak enak, nggak baik. Ya ini sangat membantu membantu untuk BAB juga, gitu loh. Nah, terus habis itu kan di sini ada fructooligosaccharid sama galacto-oligosaccharid. Nah, kan orang berpikir, "Oh, ini kan gula ya, oligo oligo," gitu kan. Nah, sebenarnya ini bukan, ini termasuk glukosa, tapi bukan yang gula gitu, yang jadi aman untuk orang diabetes. Aman untuk yang, diabetes itu nggak apa-apa, karena dia nggak diproses, dia ini nggak diproses di lambung, tapi dia langsung turun 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 terus sampai ke usus gitu loh. Baru dia beraktivitas di situ. Jadi sangat aman untuk orang diabetes. Ini adalah prebiotik, dua dua macam ini adalah prebiotik yang sangat kuat gitu loh. Dia ini makanan untuk bifidus, bakteri bifidus itu. Nah, dia ini meningkatkan kualitas, dari bakteri bifidus itu. Gitu. Nah, kemudian, eee, terus habis itu plant protase. Plant protase ini adalah protein-protein dari tumbuhan. Nah, jadi masih banyak banget, apa namanya, prebiotik yang terkandung di dalam, probiotiknya Tommy itu. Nah, jadi dia bentuknya kan bubuk ya, bubuk begini tinggal di-shred langsung bisa dimakan. Nah, untuk kapan sih, probiotik ini minumnya yang baik gitu kan. Dia, karena dia bakteri, itu sebenarnya paling bagus kalau misalnya, eee, lambung kita itu belum memproses asam lambung gitu loh. Nah, jadi probiotik ini biasanya lebih bagus kalau diminum dalam perut kosong gitu loh. Jadi misalnya pagi hari kita langsung minum. Nah, jadi kan bisa langsung, dia itu, eee, asam lambungnya belum 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 keluar, belum berproses dan dia langsung bisa nyampe ke usus gitu, lebih aman gitu. Nah, jadi emang disarankan itu minumnya sebelum makan gitu loh, sebelum makan untuk probiotik. Nah, emang tidak ada aturan yang maksudnya, oh harus kayak misal obat harus gitu, enggak gitu loh. Cuman disarankan dan kemudian
Kalau Atomy punya kan namanya bakteri biasanya kan kalau probiotiknya harus simpan di dalam kulkas. Nah, tadi kadang dia ada teknologi probiocup itu sebenarnya aman gitu loh untuk ditaruh di luar, tapi asal jangan kena panas kan karena, walaupun dia ada probiocup-nya kan siapa tahu misalnya berkurang gitu kan, tapi yang pasti lebih kuat daripada probiotik yang lain gitu loh. Nah, dan lebih bagus sih emang kalau taruhnya di dalam kulkas gitu. Nah, terus bagi orang yang, "Oh minum probiotik Atomy, kok berasa jadi makin susah BAB," atau misalnya, "Oh kok kayak ada gasnya, kok itu kayak, perutnya jadi berbunyi bruk kruk kruk kruk," gitu kan. Itu ada nggak semua orang ya, nggak semua orang. Itu kenapa? Karena biasanya di dalam tubuh kita ini kan bakterinya berbeda-beda setiap orang. Ada misalnya dia bakteri yang sudah tinggal di dalam situ, dia ketemu bakteri yang baru gitu kan. Dia merasa, "Oh nih kok ada yang masuk, yang lain beda," gitu. Nah, kayak mereka tuh ketemu jadi kayak tubrukan gitu loh. Jadi emang perlu waktu untuk menyesuaikan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi, mungkin bisa bertahap gitu kan, untuk menyesuaikan lingkungannya itu. Nah, nanti, dia akan menjadi lebih baik, membaik 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 sejalan waktu gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.